Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berdiskusi tentang pemimpin ya. Sebagaimana judul yang diberikan saya dari Pak Nur, yaitu memilih pemimpin secara damai ya. Ini sangat relevan karena besok insya Allah tanggal 14 ada pemilihan presiden dan DPR pusat, DPD, DPR provinsi dan kabupaten kota. Ya, tetapi kita bicara di sini pemimpin in general ya, secara umum, tidak khusus untuk ke sana. Ya. Jadi seperti kita ketahui semua bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin sekurangnya dua orang atau lebih pada satu organisasi atau keluarga ya. Ya. Definisi ini sebenarnya itu dikutip dari sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa ketika engkau bepergian 3 orang untuk satu tujuan, maka pilihlah salah seorang di antara kamu untuk menjadi pemimpin. Nah, begitu pentingnya pemimpin ya. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya. Ya. Kita semua sebenarnya kita ini adalah pemimpin ya. Sekurangnya memimpin diri sendiri. Ya, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, dan bahkan kalau kita ada dalam suatu organisasi, ya boleh jadi juga kita ditunjuk sebagai pemimpin. Sebelum kita membahas tema yang kita diskusikan, ada 2 kata yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah damai. Ya. Pemimpin tadi saya sudah beri rumusan dan sudah menjadi jelas bahwa pemimpin itu sangat pegang peranan penting dalam mencapai tujuan satu kelompok atau organisasi besar seperti negara, bangsa. Kemudian damai itu sebenarnya dihendaki adanya suasana di mana satu keadaan menunjukkan keamanan ya, keamanan, aman dan damai. Dan tidak terjadi sesuatu hal yang di luar dari yang kita kehendaki. Semua berjalan lancar dan itulah sebabnya dalam ajaran Islam itu sebelum kita memilih pemimpin ada yang disebut dengan musyawarah untuk mufakat ya. Karena keberadaan pemimpin ini merupakan sosok yang kita dipercayakan untuk bisa mengayomi semua orang yang ada di dalam suatu organisasi. Ya. Kenapa begitu penting untuk dibahas tentang pemimpin? Karena dalam perjalanan suatu organisasi ataupun kelompok itu diperhadapkan banyak masalah ya. Di sana ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada gangguan. Ya, jadi serangannya banyak sekali dari muka, belakang, kiri, kanan. Sehingga perlu ada satu orang yang bisa mengendalikan suasana sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu memberi ada prasyarat ya, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa pemimpin itu posisinya ada di 3 tempat ya. Boleh jadi dia di depan, bisa dia di tengah, dan bisa dia di belakang ya. Kalau dia di depan maka dia berfungsi sebagai orang yang bisa diteladani. Jadi selalu setiap perkataannya dan perbuatannya harus bisa diteladani orang-orang yang dipimpinnya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa
teladan paling utama dalam Islam itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita bisa memberi contoh baik perbuatan maupun perkataan. Dan ketika dia memberikan satu pesan-pesan, ada dua cara saja, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, semuanya masuk dalam garis-garis kepemimpinan itu ya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang dimasukkan Ki Haji Dewantara ini adalah pemimpin yang ada di posisi tengah dalam satu kelompok. Ini dimaksudkan agar supaya pemimpin itu bisa memberi dorongan kepada orang-orang yang dipimpinnya, sehingga percepatan tujuan organisasi bisa lebih cepat konkret ya. Jadi setiap program dia dukung dan segala macam. Dan terakhir yang di belakang. Di belakang ini posisinya dia memang mendorong orang-orang. Misalnya saja satu barisan kita ada di belakang, kita berfungsi sebagai pendorong itu ya, memberi motif sehingga orang-orang yang kita pimpin itu bisa melaksanakan program-program kerja sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelum satu organisasi didirikan ataupun ketika organisasi itu terbentuk. Ya. Nah, dalam Islam itu memilih pemimpin ada 3 kriteria paling tidak ya, yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwa kalau Anda mau memilih pemimpin, yang pertama Anda harus melihat dulu track record-nya ya, jejak terjangnya itu. Yang pertama adalah dia harus bisa jujur ya, bisa jujur, sidik. Ya, dia sidik. Ini penting sekali karena pemimpin itu memang harus bisa satu kata, perbuatan dan apa yang dikatakan ya, sama apa yang dikatakan dalam perbuatan. Dia harus jujur. Bahkan sesuatu yang pahit pun sekalipun pahit, dia harus ungkapkan secara jujur. Ya. Walaupun kalau kaitan dengan kenegaraan ada hal-hal yang tidak bisa terungkap ya. Kalau itu merupakan rahasia negara ya mungkin itu lain persoalannya. Tetapi kejujuran ini menjadi syarat penting untuk memilih seorang pemimpin di antara orang-orang itu ya. Terutama sekali pada organisasi-organisasi besar. Ya. Yang kedua adalah amanah ya. Amanah, dipercaya. Ya. Seorang pemimpin memang harus bisa dipercaya. Tentu dipercaya dia karena dia pertama dia jujur, jadi pasti dia bisa dipercaya. Kalau dia orang tidak bisa dipercaya, maka tujuan organisasi tidak bisa tercapai dengan baik. Nah, oleh karena itu sifat ini menjadi syarat untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, dia harus bisa dipercaya. Jadi apapun dia ketahui tentang kebenaran dan kebaikan, itu dia harus ungkap secara vulgar, ya, terbuka. Nah, itu dia. Dan yang ketiga adalah sidik. Apa tadi terakhir ya? Sidik, amanah dan fatanah ya. Fatanah. Ya, ya. Jadi yang terakhir itu cerdas. Harus mempunyai kecerdasan emosional untuk memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Sekarang ini di era digital tidak cukup orang dengan pintar saja, tetapi dia harus cerdas. Selain pintar dia harus cerdas. Karena dorongan teknologi ini bisa digunakan untuk menyiasati banyak keadaan. Ya, seperti kita lihat sekarang, bahwa ekonomi demikian gencar bergerak, tidak hanya orang bekerja secara offline, langsung buka lapak-lapak dan segala macam, tapi sekarang sudah online, ya. Di mana saja kita berada, di situ kita bisa menjual sesuatu. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan secara cerdas apa yang kita sebut dengan kecerdasan untuk memanfaatkan teknologi digital itu. Nah, ini juga salah satu syarat memang dalam kepemimpinan Islam itu, bahwa dia harus cerdas. Cerdas menyiasati keadaan, cerdas memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, dan juga sumber daya lingkungan.
di mana dia berada. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana kita bisa menentukan pilihan dalam rangka memilih pemimpin yang akan kita percayakan untuk menangani satu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, saya ingin menekankan ini pada amanah ya. Itu kata dasarnya itu alif mim nun, ya, sama dengan iman. Jadi orang yang beriman itulah yang bisa dipercaya, ya. Dan itu juga bermakna aman. Jadi aman kalau diberikan kepada pimpinan yang beriman, ya. Nah, dalam sejarah lahirnya seorang pemimpin itu selalu melalui tragedi. Bahkan ada pertumpahan darah, anak membunuh bapaknya untuk warisan tahta. Demikian juga kadang-kadang terjadi bersaudara. Termasuk juga Nabi Sulaiman itu. Kakaknya itu yang jadi iri sama Sulaiman, karena adik sebenarnya Sulaiman. Tapi yang ditunjuk oleh Daud, Nabi Daud, Sulaiman. Karena dia memiliki kriteria itu seperti itu. Sehingga terjadi perlawanan. Ini saudara. Dalam Islam juga, zaman Khalifah itu ada lembaran hitam. Kalau Umar itu, dia tewas karena ditikam oleh salah seorang yang dirugikan dengan kebijaksanaannya. Itu konsekuensi pimpinan. Kemudian Utsman itu juga tragedi juga. Utsman bersimbah darah di hadapan Mus'ab yang dia susun itu. Itu gara-gara penghasutan. Dan itu ada dikatakan bahwa Yahudi yang menghasut sehingga terjadi. Jadi di antara orang yang beriman bersahadat itu terjadi pertentangan. Kemudian di zaman Ali juga begitu. Sudah mulai kacau. Sampai-sampai ada yang mengatakan Ali. Dia tuhnya zaman Rasulullah tidak begini keadaan. Dia bilang Ali. Dia tuhnya zaman Rasulullah dia memimpin orang-orang seperti saya. Ketika saya memimpin orang-orang seperti kau. Jadi itu kepemimpinan itu bukan ini empat ini dijamin masuk surga ini. Jadi bukan karena kesalahan mereka tapi pengikut-pengikut dan inilah kekuasaan memang menggoda. Demokrasi itu ya itu kita akui bahwa itu dikembangkan di barat. Itu adalah salah satu sistem pemilihan di antara yang buruk. Jadi bukan yang terbaik. Secara Islami sebenarnya kalau kita lihat dari zaman Khalifah, Rasulullah tidak mewariskan, tidak menunjukkan. Jadi saat itu ketika Rasulullah meninggal, diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bukan dipilih oleh semua masyarakat, tidak. Hanya orang-orang tertentu dibaiat, termasuk Umar, Ali. Jadi sebenarnya sistem perwakilan sebenarnya itu memilih pemimpin. Ya persoalannya itu wakil-wakil yang kita pilih ini apakah cukup cerdas atau cukup amanah, itu persoalannya. Jadi sebenarnya memilih langsung itu sebenarnya tidak dicontohkan kalau dalam sejarah Islam ya, tapi melalui perwakilan. Nah itu. Nah disinilah demokrasi, karena begini, demokrasi itu kan suara terbanyak. Kalau orang baik banyak suaranya, alhamdulillah. Tapi bisa saja mayoritas orang-orang yang berperilaku buruk, ya bisa terjadi. Mayoritas tidak menjadi jaminan. Ada mengatakan itu suara Tuhan, itu hanya ungkapan-ungkapan saja. Jadi demokratis itulah cara terbaik dari antara yang terburuk yang dipakai saat ini. Dan itulah yang penting dalam pelaksanaannya itu kita damai. Karena dalam sejarah sangat banyak pertumpahan darah untuk lahirnya seorang pemimpin. Dalam Islam ada lembaran hitam, tetapi ada juga banyak hal-hal yang bagus. Ya, jadi sebenarnya kalau di beberapa kerajaan itu sebenarnya seperti Saudi Arabia itu kan turunan, tetapi ada majelis yang mengimbangi. Jadi ada perwakilan yang mengimbangi kebijaksanaan raja. Jadi itu sekedar penyampaian saya, dan kita harapkan kita menghadapi wilayah juga kita ya damailah, kan it's a game only. Itu kan hanya permainan. 5 tahun kemudian game is over, mulai lagi memilih. Jadi sabar saja yang tidak terpilih, tunggu periode berikutnya. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.